Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Shalom saudara dikasih Tuhan. Kalau bulan April yang lalu kita merayakan Paskah, maka memasuki bulan Mei ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Alkitab katakan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Saudara, setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Karena ada dusta mahkamah agama yang pada waktu itu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Tapi mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Karena itu Tuhan Yesus selama 40 hari. Dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya itu percaya. Dan semua orang percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu hidup. Dan setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara semua masuk surga. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu kalau kita mau masuk dalam surga, kita harus tanya kepada Tuhan Yesus syarat-syarat untuk masuk surga. Dan Tuhan Yesus berkata, yang pertama, Yohanes 3 ayat 16 berkata, kita harus percaya kepada Dia. Dan hal yang kedua, Yohanes 3 ayat 3 berkata, kita harus mengalami kelahiran baru. Dan yang ketiga, Lukas 13 ayat 23 dan 24 berkata, dan ada seseorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, untuk masuk surga itu tidak gampang. Dikatakan di sini, saudara harus berjuang. Saudara harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan hal yang keempat, Markus 10 ayat 23 berkata, kita tidak boleh terikat kepada harta atau uang kalau kita mau masuk surga. Dan yang kelima, Matius 7 ayat 21 dan 23 berkata, kalau kita mau masuk surga, kita harus melakukan kehendak Bapa. Dan yang keenam, Matius 18 ayat 23, kita harus menjadi seperti anak kecil. Kisah Rasul 14 ayat 22, kita untuk masuk dalam kerajaan surga banyak mengalami aniaya. Dan yang kedelapan, Lukas 9 ayat 62 berkata, kalau sudah siap membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau kita sudah siap untuk membajak, kita siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kita masih hidup dengan cara hidup yang lama, dikatakan tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saya berdoa, setiap saudara yang mendengar firman Tuhan ini, semua masuk surga. Dan saudara selama di bumi ini
diberkati berlimpah-limpah. Saya akan berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Oh rialabasikiaralabalabala. Oh rabalabalabalabala. Bapa, hamba-Mu berdoa. Waktunya sudah singkat. Waktunya sudah dekat Tuhan, Kau akan datang untuk kali yang kedua. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Hamba berdoa buat semua mereka masuk sorga Tuhan. Masuk sorga ya Tuhan. Dan selama masih di dunia ini, mereka diberkati berlimpah-limpah. Bapa, Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru buat mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.